Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta ikan gupi dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, pada bahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi penyakit sisik nanas pada ikan gupi. Untuk mengetahuinya, kami himbau tetap stay tune di channel ini. Teman-teman, di depan kita kali ini saya memiliki ikan gupi yang terserang penyakit sisik nanas. Nah, teman-teman bisa mengamati dari ciri-ciri fisiknya, dia benar-benar sedang terserang penyakit sisik nanas, teman-teman. Ciri-ciri itu teman-teman bisa mengamati dari postur tubuhnya yang menggembung. Ciri-ciri lain yang menjadi ciri khas dari penyakit sisik nanas adalah bentuk siripnya yang menjuntai keluar seperti halnya buah nanas, teman-teman. Nah, penyakit ini sebenarnya adalah penyakit yang tidak menular, teman-teman. Ya, menurut saya penyakit ini tidak menular. Karena apa? Karena penyakit ini adalah penyakit yang menyerang sistem pencernaan dari salah satu ikan gupi. Dan jika dalam wadah tank salah satu ikan gupi yang terserang sisik nanas, maka ikan gupi yang lainnya jarang akan terserang penyakit sisik nanas juga, teman-teman. Karena itulah sisik nanas bisa disebut penyakit yang berbahaya bagi ikan yang terserang oleh penyakit itu, tetapi hampir tidak terlalu berbahaya untuk individu lain yang berada dalam wadah satu tank, teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman bisa mengamati ikan gupi yang terserang sisik nanas. Dia biasanya berada pada permukaan dan berenang tidak seperti wajarnya ikan gupi yang pada kondisi sehat, teman-teman. Dan di depan kita kali ini adalah ikan gupi dengan jenis albino full platinum yang memiliki usia sudah cukup tua, teman-teman. Maka dari itu sistem pencernaannya pun mungkin sedikit terganggu karena terserang oleh virus yang mengakibatkan ikan gupi ini terserang oleh sisik nanas, teman-teman. Lalu pertanyaan lain yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman adalah, jika ikan gupi ini terserang virus dan dia mengalami gejala sisik nanas, bukankah virus itu bisa jadi akan menyebar kepada ikan gupi yang lainnya? Nah, begini teman-teman penjelasannya. Selagi saya akan menjelaskan, saya akan memindahkan ikan gupi di depan ini kepada wadah soliter yang sudah saya siapkan. Jadi teman-teman, ikan gupi yang terserang sisik nanas itu pertama-tama dia akan terserang virus pada organ pencernaannya, dan dia tidak bisa mengeluarkan kotoran yang seharusnya dia keluarkan, teman-teman. Maka kotoran yang menumpuk di dalam perutnya itu akan membuat ikan gupi ini memiliki postur ataupun bentuk tubuh yang membuncit, teman-teman. Dan karena membuncitnya perutnya itu, maka sisik-sisiknya akan tertarik dan menjadi duri-duri yang seperti kita sebutkan bersama, yaitu duri dari buah nanas, teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman semoga sudah mengerti ciri-ciri dan penyebab ikan gupi terserang virus ataupun penyakit sisik nanas, teman-teman. Lalu, apakah ikan gupi yang terserang sisik nanas ini bisa disembuhkan ataupun tidak? Nah, begini teman-teman. Menurut pengalaman pribadi saya, penyakit sisik nanas ini sangatlah sulit untuk disembuhkan, teman-teman. Karena apa? Karena kotoran yang menumpuk pada perut ikan gupi ini lama-kelamaan akan meracuni sistem ataupun organ tubuh dalam dari ikan gupi tersebut, teman-teman. Lama-kelamaan racun itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuat ikan gupi ini tidak bisa melawannya lagi dan menyebabkan metabolismenya menjadi terganggu, teman-teman. Dan lama-kelamaan ikan gupi itu akan mati juga, teman-teman. Nah, untuk mengantisipasinya, teman-teman, kita harus senantiasa menjaga kebersihan media air yang berada pada wadah media pembudidayaannya.
Dan yang kedua, kita juga harus menjaga kebersihan pakan dari ikan gupi tersebut, teman-teman. Karena melihat dari ikan gupi yang terserang sisik nanas itu biasanya disebabkan oleh ikan gupi yang mengkonsumsi pakan hidup, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips jika ikan gupi kita terserang sisik nanas. Yaitu kita harus menyendirikannya pada wadah media tertentu dan memisahkannya, lalu kita memberikan sedikit saja methalin blue untuk memberikan pertolongan pertama kepada ikan gupi yang terserang sisik nanas ini, teman-teman. Dan lalu pertanyaan lain yang sering timbul jika kita memisahkan ikan gupi yang terserang sisik nanas ini dan kita beri pertolongan seperti kita memberikan obat ikan ataupun methalin blue seperti di depan kali ini, apakah ikan gupi itu akan tertolong? Jawabannya saya sangat meragukan itu, teman-teman. Sembuh atau tidaknya ikan gupi di depan ini tergantung dari dia sendiri. Apakah dia bisa mengeluarkan kotoran tersebut dan membuat metabolismenya menjadi normal kembali, teman-teman. Dan kemungkinan yang bisa kita dapat untuk menyembuhkan ikan gupi yang terserang sisik nanas adalah sekitar 30%, teman-teman. Dan 70% lainnya adalah kematian. Nah, jika teman-teman memiliki ikan gupi yang terserang sisik nanas, kita hanya bisa mengambil pengalaman saja. Ya, pengalaman yang positif untuk kita menjadi lebih tahu lagi dan menjadi lebih berhati-hati lagi untuk memelihara dan memperhatikan ikan gupi kita supaya ikan gupi kita senantiasa memiliki kondisi fisik yang sehat, teman-teman. Yaitu hanya dengan kita menjaga kebersihannya dan juga menjaga kebersihan pakan yang kita berikan kepada ikan gupi tersebut, teman-teman. Dan setelah kita memberikan pertolongan pertama seperti ini, ya kita hanya bisa pasrah dan semoga saja ikan gupi kita menjadi sehat kembali, teman-teman. Oke, segitu dulu pengalaman yang bisa saya bagikan. Dan salam sukses, salam buat teman-teman semuanya. Salam dari channel Hobi Terdalam.